Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Yurawan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kuis organisasi arsitektur komputer yang ketiga yang mengenai computer arithmetic. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang soal dan jawaban yang telah saya bikin. Oke, lanjut langsung saja. Di sini ada soal pertama, yaitu berdasarkan penjelasan mengenai representasi integer pada bab ini, bab computer arithmetic. Mengapa sistem komputer modern tidak menggunakan simbol khusus seperti tanda minus atau titik radix secara langsung dalam penyimpanan dan pemrosesan internalnya? Jadi jawabannya itu yang A. Karena memori komputer hanya dirancang secara fisik untuk mengenali dan memproses bit biner 0 dan 1. Nah, kunci jawaban berada di halaman ini. Nah, teks pada halaman ini tuh menjelaskan bahwa tujuan penyimpanan dan pemrosesan komputer, kita tidak bisa menggunakan simbol khusus untuk tanda minus dan titik radix. Komputer memiliki keterbatasan fisik di mana hanya digit biner 0 dan 1 saja yang dapat digunakan untuk merepresentasikan dan memproses seluruh data di dalam sistem internalnya. Lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada ini tabel. Perhatikan gambar tabel representatif alternatif untuk integer 4 bit yang dilampirkan. Manakah pernyataan yang paling tepat mengenai perbedaan karakteristik antara representasi sign magnitude, dan two's complement? Nah, jadi jawabannya itu adalah yang A. Sign magnitude memiliki dua representasi untuk nilai 0, sedangkan two's complement hanya memiliki satu representasi nilai 0 sehingga dapat merepresentasikan nilai negatif satu angka lebih banyak. Oke, jadi jawabannya itu tuh karena baris desimal plus 0 dan negatif 0 menunjukkan bahwa sign magnitude memiliki dua representasi biner, 0, 0, 0, 0, dan 1, 0, 0, 0. Sebaliknya, two's complement hanya memiliki satu nilai 0, 0, 0, 0, 0, 0, dan slot biner yang 1, 0, 0, 0 digunakan untuk merepresentasikan nilai desimal negatif 8. Nah, hal ini tuh membuat two's complement memiliki rentang negatif satu angka lebih banyak daripada sign magnitude. Lanjut ke soal nomor 3. Di sini perhatikan contoh operasi aritmatika biner pada gambar yang dilampirkan. Berdasarkan aturan penjumlahan dan pengurangan two's complement, maka analisis yang benar mengenai kondisi overflow pada contoh E dan bagian penjumlahan contoh F di bagian pengurangan. Jadi di sini jawabannya itu yang A ya. Jawabannya itu yang benar yang A. Yaitu overflow terjadi karena penjumlahan dua bilangan dengan tanda yang sama menghasilkan nilai dengan tanda yang berlawanan. Nah, itu karena ini kan ada mana ya? Note that overflow can occur whether or not there is a carry. Nah, secara teori dan visual pada kotak penjumlahan atau yang E, dua bilangan positif 01 dan 0100 menghasilkan bilangan negatif 1001. Nah, pada kotak yang pengurangan atau kotak yang F, nah operasi diubah menjadi penjumlahan dua bilangan negatif yang menghasilkan bilangan positif, sehingga memicu kondisi overflow karena tandanya berbalik. Lanjut ke soal nomor 4. Di sini ada, perhatikan gambar tabel simulasi langkah perkalian binary unsigned yang dilampirkan. Selama proses perkalian desimal 11 dikali 11, register akan melakukan kombinasi operasi add dan shift. Berapakah nilai total bit gabungan yang dihasilkan pada register A dan register Q di akhir siklus keempat di fourth cycle ini ya? Nah, jadi ini yang benar adalah A, yang jawabannya adalah 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Karena jika kalian melihat baris paling bawah dari siklus keempat ditandai dengan tulisan fourth cycle ini ya, lihat ini. Nilai pada kolom register A adalah 1, 0, 0, 0. Dan nilai pada kolom register Q yang ini adalah 1, 1, 1, 1. Jika kedua register tersebut digabungkan sebagai hasil produk akhir kalian, maka akan membentuk deretan bit 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Jadi itu jawabannya. Lanjut yang terakhir, ini ada berdasarkan aturan standarisasi IEEE 754 untuk representasi floating point pada gambar tabel yang dilampirkan. Karakteristik penandaan seperti apa yang membedakan antara kondisi positif normal non-zero dengan positif subnormal pada formal binary 32?
Jadi jawabannya itu adalah yang A. Nilai eksponen non-zero berada di rentang 0 sampai 0 sampai 255 dengan formula nilai bermula atau 1 titik f, sedangkan subnormal memiliki eksponen bernilai tepat 0 dengan formula nilai bermula 0 titik f. Nah, itu karena gimana halamannya? Ada di sini ya. Nah, ini ya. Nah, bisa dilihat di sini pada baris ketujuh atau positif normal non-zero. Ini positif normal non-zero. Nah, ini kolom biased eksponen menunjukkan rentang 0 sampai 225. Dan kolom value menggunakan bentuk implisit 1 titik f. Sementara itu pada baris ke-9 positif subnormal, kolom biased eksponen bernilai tepat 0 dan kolom value menggunakan bentuk implisit 0 titik f. Ya. Jadi yang benar 225 ya. Oke. Sebentar. Salah lihat. Oke, baik, kira-kira begitu saja penjelasan dari kuis ketiga organisasi arsitektur komputer pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.